Hai guys, welcome to channel NSI. Di video kali ini kita akan membahas light novel No Game No Life volume 9. Untuk pembahasan kali ini hanyalah sebatas bagian prolognya, jadi durasi video juga terbilang sedikit. Apa yang membuat Sora dan Shiro menutup segala aktivitas di Istana Elkia? Dan siapa sosok misterius yang ingin bertemu dengan mereka berdua? Dengan begitu, berikut pembahasan light novel No Game No Life volume 9 bagian prolog part 1. Sebelum ke cerita utama, kita perlu sedikit recap volume sebelumnya. Sebuah dunia Discworld, yang dimana semua kekerasan telah dilarang oleh 10 ikrar. Dan semua diputuskan oleh permainan. Seorang kakak beradik yang bernama Sora dan Shiro, yang merupakan anti-sosial. Mereka berdua adalah Kohaku, yang satu sama lain terikat dalam setiap permainan. Dan selalu tak terkalahkan dalam setiap jenis permainan. Tetapi hal menjuskan terjadi kepada mereka berdua. Mereka ditransfer ke dunia lain. Lebih tepatnya di Kerajaan Elkia, yang merupakan negara terakhir bagi ras Imanity, yang saat itu sedang berada di ambang kepunahan. Sehingga pada akhirnya, Sora dan Shiro akhirnya bisa menaiki puncak kekuasaan di Kerajaan Elkia. Mereka mulai bermain game untuk melawan berbagai ras lainnya dari 16 exit, yang masing-masing dari ras tersebut memiliki kemampuan yang berbeda. Dan di dunia Discworld juga terdapat sebuah sihir. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan ras Flugel, Warbeast, Siren, dan Dhampir. Kemudian mereka juga mengalahkan ras Oldedeus, yang termasuk ras peringkat pertama, yang intensitasnya bisa dianggap sebuah dewa di dunia tersebut. Namun, Sora dan Shiro yang merupakan pemimpin Kerajaan Elkia yang berhasil mengalahkan berbagai ras. Mereka tidak bertujuan memperbudak, menaklukkan, atau menindas ras lainnya. Tetapi sebaliknya, mereka justru ingin saling bekerja sama satu sama lain, yang pada akhirnya Kerajaan Elkia berubah menjadi Federasi Elkia. Dan itu adalah federasi multiras pertama yang berhasil dibentuk di dunia tersebut. Hal ini terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat Kerajaan Elkia yang awalnya berada di bawah menuju ke puncak dunia. Tetapi hal ini tentunya bisa dianggap sebagai ancaman terbesar oleh beberapa ras lainnya. Tetapi apapun itu, suatu kemajuan ditentukan oleh kekuatan. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui suatu hukum entropi? Yang dimana bisa dianggap suatu sistem yang dimiliki itu tinggi, maka sistem yang dimiliki justru akan tidak teratur. Ya, dan hukum tersebut juga bisa berlaku bagi Sora dan Shiro, yang dimana mereka bisa kehilangan segalanya kapanpun itu. Tiba-tiba muncul suatu panggilan telepon dari seseorang, dan siapa yang mengira mereka bisa mendapatkan sebuah panggilan telepon di dunia fantasi. Kemudian mereka mengambil telepon tersebut dengan hati-hati, dan hal tak terduga terjadi. Ternyata, mereka mendapatkan panggilan dari ras Ex Machina. Sekarang kita kembali ke timeline utama. Sekarang fokus di Federasi Elkia, lebih tepatnya di kastil Kerajaan Elkia. Di atas menaranya ada sebuah papan reklame yang menginfokan bahwa di Istana Elkia untuk saat ini telah ditutup untuk kegiatan bisnis. Dan di bagian bawahnya bertuliskan Kohaku Production. Hal ini membuat istana menjadi sepi, dan seluruh staf yang bekerja di istana juga telah diberikan waktu untuk cuti atau liburan. Satu-satunya yang terdengar di lorong istana adalah jejak kaki dari seorang gadis yang bernama Stefani Dola, atau lebih dikenal sebagai Step. Saat ini dia sedang menuju ke tempat lokasi Sora dan Shiro. Alasan mengapa Sora dan Shiro menutup segala aktivitas di istana adalah karena mereka berencana membuat sebuah bisnis, yaitu menciptakan sebuah idola. Serta yang akan menjadi ikon dari idola tersebut adalah Hollow, yang merupakan ras Oldedeus. Menurut Sora dan Shiro, hanya mengikuti sebuah acara musik hanyalah seorang amatiran. Tetapi seorang profesional adalah orang yang bertujuan untuk meraih penonton sebanyak mungkin. Mereka tentu tahu hal tersebut, karena mereka telah mencapai skor tertinggi dalam game musik dan karaoke. Dan Hollow yang merupakan ras Oldedeus sangat mampu meniru apa yang dia lihat. Kemudian Sora dan Shiro menyuruh Hollow untuk mengekspresikan dirinya ketika bernyanyi, tetapi dari dalam hatinya. Tetapi Hollow saat itu memprotes, karena dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan oleh Sora dan Shiro. Karena staf telah berkali-kali memanggil Sora dan Shiro, dan masih saja diabaikan. Dia kemudian berteriak dan memanggil produser. Setelah staf mengatakan hal tersebut, Sora dan Shiro merespon hal tersebut. Saat ini, staf memprotes atas segala kebijakan yang diperbuat oleh Sora dan Shiro. Karena mereka telah mengosongkan istana, memberikan izin ke para petugas, menutup akses istana dan bahkan menutup administrasi dan asosiasi komersial. Menurut Step, kebijakan tersebut bisa membuat Elkia menjadi tidak stabil atau hancur. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Step, menurut Sora dan Shiro, hal yang mereka benci terutama game strategi membangun suatu negara adalah mengurus ekonomi negara.
Sora dan Shiro juga tahu betul, rencana yang berkaitan dengan Federasi Elkia sulit untuk dipercayai oleh sebagian orang. Serta rakyat Elkia juga menghadapi sebuah reformasi yang besar. Dan bisa saja rakyat Elkia tidak mampu untuk menyesuaikan suatu perubahan dalam aspek ekonomi dan hukum yang terus saja dibuat atau dirubah. Menurut Step saat inilah waktu yang tepat untuk Sora dan Shiro menunjukkan kepemimpinan dirinya sebagai seorang raja. Dan itu juga termasuk sebagai tes untuk menunjukkan karisma seorang raja ke rakyatnya. Menanggapi hal tersebut, Sora dan Shiro mengatakan bahwa sayangnya mereka tidak memiliki hal tersebut, yaitu sebuah karisma seorang pemimpin. Tetapi setidaknya mereka berdua bisa menggantikan hal tersebut, yaitu dengan cara menciptakan sebuah idola. Dan menurut Sora dan Shiro, Hollow sangat cocok menjadi bintang idola yang sempurna. Menurut Sora, mungkin saja Hollow bisa melampaui ekspektasinya dan ditakdirkan menjadi idola, karena dia tidak dibatasi oleh usia. Meski Sora mengatakan berbagai hal tentang Hollow yang akan menjadi seorang idola, tetapi dia belum juga mengerti sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Sora. Tetapi menurutnya, apa yang dikatakan merupakan hal yang luar biasa, meskipun Sora dan Shiro menyeret begitu saja ke rencananya. Tiba-tiba Step merasa kesal dan mengatakan bahwa Elkia bisa saja diserang setiap saat jika kerajaan dibiarkan begitu saja. Kemudian Sora mengatakan bahwa mereka saat ini tidak diserang dan aman-aman saja. Dan lagi pula saat ini tidak ada langkah yang penting yang perlu dilakukan untuk Elkia. Dan juga tidak ada musuh yang bisa menyerang mereka saat ini. Dan sebagai kerajaan penakluk, dia juga siap mengambil segala sesuatu melalui permainan. Tetapi menurut Step, rencana Sora dan Shiro berencana untuk menciptakan sebuah idola tidak cukup sebagai alasan menghentikan kegiatan pemerintahan di Elkia. Dan sekalipun Sora dan Shiro adalah raja, mereka pada akhirnya adalah gamer, yang biasanya akan memberikan pekerjaan yang lainnya ke orang yang lebih ahli. Jadi, mereka menyerahkan segala urusan politik kepada politisi. Demikian juga menyerahkan urusan permainan kepada para gamer, serta berperan dengan apa yang mereka kuasai, dan menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para gamer. Kapanpun Sora dan Shiro melakukan sesuatu, pasti ada rencana di baliknya. Dan biasanya, mereka tidak berbagi pikiran mengenai rencana tersebut ke Step. Dan juga, ketika Sora dan Shiro yang bertanding melawan Oldedeus yaitu Hollow, Sora juga telah salah membaca beberapa hal pada rencananya. Sora yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa dia tidak lagi melakukan kesalahan di rencananya. Meski Sora terlihat bercanda mengatakan hal tersebut, tetapi Step tahu dari tatapannya, mereka berdua tidak menganggap hal tersebut sebuah lelucon bagi mereka. Sehingga Step dapat menyimpulkan saat ini mengapa administrasi di istana ditutup adalah agar mereka berdua bisa mengeksploitasi dirinya dan menyuruhnya untuk membantu dalam rencana Sora dan Shiro. Tiba-tiba, Sora memberikan setumpuk berkas dan menyuruh Step agar menyelesaikan tepat waktu. Dan menurut Step, dia tidak pernah diberikan waktu untuk berlibur oleh mereka berdua. Kali ini, di luar sisi istana Elkia, muncul sekelompok orang misterius yang memakai jubah dari atas hingga bawah kakinya, yang berjalan di area perdagangan di jalan utama. Sekelompok orang tersebut juga menyembunyikan wajah mereka dari pandangan orang lain di sekitarnya, dan berusaha tidak menarik perhatian terlalu banyak. Dua dari sekelompok misterius tersebut saling mengkonfirmasi yang bernama Ser dan Fruer bahwa keberadaan Oldedeus telah dikonfirmasi dan letak koordinat target diperkirakan di kastil istana Elkia, dan raja yang berkuasa penuh atas Elkia adalah Sora. Mereka membagikan data dari pengamatan jauh mereka dan menganalisa berbagai hal di perjalanannya dan terus maju mengarah ke istana Elkia. Sekelompok orang tersebut berjalan serta melakukan perhitungan dan berusaha melibatkan target mereka, dan sekelompok tersebut berjalan ke arah Sora. Oke, itulah pembahasan kali ini. Jika ada yang bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.